Ketersediaan oksigen di rumah sakit rujukan COVID-19 di Pati, Jawa Tengah mulai menipis. Selain itu, ruang rawat pasien COVID-19 juga mulai menipis. Jumlah pasien COVID-19 yang terus bertambah membuat rumah sakit mulai kewalahan menangani pasien COVID-19. Apalagi hal ini membuat permintaan jumlah oksigen semakin banyak yang membuat persediaannya semakin menipis. Selain itu, pasokan oksigen yang selalu datang terlambat juga menjadi penyebab menipisnya ketersediaan oksigen. Pihak rumah sakit juga terus berupaya untuk menambah tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19. Ya, pasca peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tidak hanya rumah sakit yang penuh sesak pemirsa, tetapi juga ketersediaan oksigen yang menipis. Kini sudah bersama kami Bupati Pati, Bapak Haryanto. Selamat siang Pak Haryanto. Selamat siang, Mbak. Baik, apa kendala sehingga ketersediaan oksigen ini menipis Pak? Apakah memang Pati kekurangan oksigen sehingga harus minta keluar kota? Baik, jadi kekurangan oksigen ini memang pasokan dari vendor yang memang terlambat. Sehingga banyak rumah sakit yang melaporkan kepada saya. Sehingga saya pun karena ini kami nggak punya kewenangan. Kewenangan ada di pihak vendor. Nah, oleh karena itu kemarin saya juga melaporkan kepada Pak Gubernur, melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, dan sudah diantisipasi, disikapi. Namun sampai dengan sekarang pasokan itu juga belum normal. Sehingga kita secara umum itu kita masih was-was, deg-degan karena berbeda dengan sebelumnya. Ini hampir 2 minggu ini. Gitu. Kalau untuk sekarang stoknya bisa tahan untuk berapa hari Pak Haryanto? Sampai saat ini kurang lebih sekitar sampai dengan ada yang 1 hari, ada yang hanya 6 sampai 7 jam, kan itu berbeda-beda. Kita hanya punya 10 rumah sakit, itu kekurangannya berbeda-beda. Tapi paling banyak itu hanya 1-2 hari. Sehingga kita mengantisipasi itu dengan ada tabung di tempat-tempat yang khususnya adalah isolasi menggunakan O2 atau oksigen. Karena yang pasokan pengiriman yang dengan liquid itu kan harus menggunakan armada yang besar. Baik. Sehingga ini kami mohon juga harus ada perhatian dari pemerintah pusat dalam hal ini, jangan sampai nanti menjadi kendala gara-gara kekurangan oksigen. Karena Baik. apa? Karena yang terkena COVID ini kan rata-rata kendalanya adalah kekurangan oksigen itu. Baik, lantas dalam 1 hari berapa jumlah penambahan kasus positif Pak di daerah Pati? Kalau penambahan secara tiap hari itu kan kita kan ada suspek, ada yang konfirmasi. Rata-rata yang banyak itu adalah suspeknya. Sehingga kalau saat ini, kalau kemarin-kemarin memang agak begitu banyak, kalau saat ini itu agak reda menurun, yang sakit juga cukup ada banyak, sedangkan yang sembuh juga banyak, yang meninggal juga ada itu. Baik, kalau untuk rumah sakit sendiri Pak, apakah masih bisa menampung pasien? Saat ini masih bisa menampung, tapi di IGD. Kalau di tempat ICU maupun tempat perawatan itu sudah penuh. Kalau di IGD itu kan nanti kan secara bertahap, ada yang sembuh pulang kemudian dimasukkan. Sehingga kita kan nggak boleh menolak pasien. Pasien Baik. itu harus dirawat dari manapun. Jadi harus kita tampung dalam bentuk ditangani secara maksimal dengan cara-cara dari rumah sakit. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Haryanto. Semoga ada alokasi lebih untuk oksigen di daerah Pati sehingga bisa membantu mereka yang membutuhkan penanganan lebih pasca COVID nanti. Dan pemirsa, klaim Menteri BUMN Erick Thohir tentang penggunaan obat antiparasit Ivermectin sebagai obat terapi COVID-19 menuai polemik. Pasalnya Badan POM mengatakan obat Ivermectin merupakan obat cacing. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan menggunakan obat Ivermectin untuk terapi penyembuhan pasien COVID-19.
Erick Thohir mengklaim ivermectin telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Sehingga dalam waktu dekat, Indofarma akan memproduksi massal dengan target 4 juta tablet per bulan. Di pasaran, ivermectin akan dijual di kisaran harga 5 hingga 7 ribu rupiah per tabletnya. Ivermectin ini dianggap dalam terapi ini cukup baik karena ada beberapa jurnal kesehatan sudah mendeklarasikan daripada hasilnya. Dan tentu ini kita sedang melakukan uji stabilitas kemarin. Karena itu obat ivermectin yang diproduksi Indofarma ini pada saat ini kita sudah mulai produksi dan insya Allah dengan kapasitas 4 juta sebulan ini bisa menjadi solusi juga untuk bagaimana penerapan daripada COVID ini kita bisa tekan secara menyeluruh. Polemik muncul karena ivermectin dikenal sebagai obat yang banyak digunakan sebagai obat cacing. Dalam keterangan resminya, BPOM menegaskan izin edar untuk ivermectin adalah sebagai obat cacing. Masyarakat tidak bisa membeli obat ivermectin secara bebas karena mengandung bahan kimia berat. Guru Besar Farmasi ITB, Ike Tut Andiana mengatakan penggunaan ivermectin untuk COVID-19 sudah banyak dilaporkan dalam jurnal, namun belum didukung penelitian klinis lebih lanjut. Hal yang memang salah satu menjanjikan dari studi in vitro memang terlihat mempunyai kemampuan atau potensi untuk menghambat replikasi virus SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini. Kira-kira demikian. Penggunaan ivermectin sebagai obat terapi COVID-19 harus diperlukan studi klinis terkontrol pada pasien COVID-19 sehingga lebih aman dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jangan takut divaksin. Vaksinasi mempercepat kekebalan komunitas sebagai bagian dari penanganan pandemi COVID-19. Dan pemirsa, usai jeda berikut kita punya informasi dari seekor kukang yang dievakuasi dari kabel listrik tegangan tinggi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tetaplah bersama kami.